Sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata berjudul Runway 34 tahun 2022 akan menceritakan aksi nekat seorang pilot jenius yang bertaruh nyawa mendaratkan pesawat di tengah badai buta. Seperti apa ketegangan di ruang kokpit dan drama persidangan yang menyurutkan posisinya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana pacar jika ada. Selamat menonton dan Jackie Cro. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pilot bernama Pikran Kana yang baru saja tiba di Bandara Dubai setelah 6 hari melakukan penerbangan ke berbagai negara. Alih-alih menggunakan waktunya untuk beristirahat, Pikran justru malah berpesta dengan para sahabatnya. Bertempat di sebuah bar, Pikran mendapat tantangan dari si sahabat agar membantunya mendekati seorang wanita cantik dengan iming-iming hadiah satu mobil mewah. Pikran yang tidak ingin kehilangan kesempatan ini pun segera mengajak si wanita yang bernama Anjali untuk ikut bergabung dengan kelompoknya. Setelah memenangkan taruhan, Pikran pun akhirnya pulang dan tidur seharian di hotel. Saking pulasnya, Pikran tidak sadar bahwa sang istri menunggu kabarnya di rumah. Sempat berbicara lewat telepon saling bertanya kabar, Pikran langsung pergi ke bandara untuk jadwal penerbangan selanjutnya. Bye. Setibanya di bandara, Pikran sudah ditunggu oleh seorang kopilot cantik bernama Tania. Meski bukan orang baru, namun ini kali pertama Tania terbang bersama Pikran, pilot yang digadang-gadang mampu lepas landas dalam kondisi apapun, terbang tanpa hambatan, bahkan selalu berhasil mendaratkan penumpangnya dengan selamat sampai tujuan. And I've seen it many times myself. Kagum, itulah yang Tania rasakan ketika berdekatan dengan Pikran, bukan tanpa alasan. Kehebatan Pikran rupanya bukan isapan jempol belaka, yang hal itu terbukti saat Pikran dapat memahami SOP penerbangan dari petugas hanya dalam hitungan detik saja. Have a safe flight, Captain. Para teknisi pun menjalankan prosedur pengecekan ulang saat semua penumpang sudah naik. Kemudian ATC atau dikenal Polantasnya Udara bertugas memandu perjalanan Pikran dari awal berangkat sampai tiba di tujuan. Skyline 777, this is Dubai Tower. Winds 103 right up behind you. Saat sedang beristirahat dengan alasan sudah 6 hari terbang tanpa henti, Pikran akhirnya terbangun setelah menyadari Tania kelabakan dengan tombol-tombol dan tuas-tuas aneh di depannya. Kesal dengan hal tersebut, Pikran pun mengatakan bahwa ketika mereka sudah berada di udara, maka tidak ada celah untuk membuat kesalahan. Karena kurang tidur akibat pesta semalam, Pikran lantas meminta secangkir kopi dan obat pereda nyeri pada seorang pramugari bernama Mika. Tanpa memikirkan konsekuensi apapun, Pikran yang sudah mendapatkan kopinya justru lebih tertarik pada sebotol miras yang tersimpan di rak kabin untuk kemudian diam-diam meminumnya di dalam toilet pesawat. Empat 45 menit sebelum tiba di Bandara Kochi, langit seketika berubah menjadi sangat gelap yang menandakan cuaca buruk akan segera terjadi, sehingga Pikran yang khawatir dengan kondisi para penumpang pun memberikan arahan agar mereka mengencangkan sabuk pengaman karena sebentar lagi pesawat akan mengalami turbulensi. Beliau bernama Tripati, seorang petugas ATC yang diperintahkan untuk membantu rute pendaratan Skyline Air di Bandara Kochi, India. Entah karena tidak fokus atau kondisinya yang sedang sakit, Tripati memberikan izin pendaratan pada Pikran dan Tania. Namun setelah mereka sudah bersiap dengan prosedur pendaratan, Tripati baru menerima laporan cuaca terkini yang menyatakan bahwa situasi di landasan sama sekali tidak memungkinkan bagi pesawat untuk melakukan pendarakan. I repeat, clouds at 1500 feet. Bukannya nurut, Pikran malah terus mengajukan pendekatan ke bandara dengan dalih jika mereka sudah berada dalam batas minima. Dan benar saja, tak lama setelah bersiap untuk melakukan pendaratan, visibilitas atau jarak pandang di bandara sama sekali tak terlihat akibat cuaca buruk yang sangat berawan, sehingga Pikran memutuskan untuk memutar arah sambil menunggu instruksi pendaratan selanjutnya.
Setelah Pikran menerima dan menyetujui laporan mengenai pendaratan Skyline Air yang akan dialihkan ke Bandara Tripandrum, Tania yang mendengar hal itu sontak menyangkal keputusannya karena sejak awal alternatif pendaratan mereka adalah Bangalore bukan tanpa alasan. Tania yakin jika cuaca di Tripandrum akan sama buruknya dengan Kochi lantaran jarak kedua bandara itu hanyalah 120 mil. Sementara rute menuju Bangalore sendiri dapat dipastikan akan jauh lebih aman dengan bahan bakar yang masih tersisa. मिलिए कि साइक्लोन का डायरेक्शन चेंज हो गया। Sementara Pikran dan Tania masih dalam perjalanan, petugas di Tripandrum rupanya telah mengeluarkan larangan pendaratan ke berbagai ATC terdekat karena cuaca di sana ternyata jauh lebih buruk dari perkiraan Tania sebelumnya. Belum sempat meneruskan laporan darurat ini ke Pikran, Tripati mengalami batuk parah hingga harus digantikan oleh petugas lain dan malah tanpa sengaja membawa pulang dokumen cuaca penting tersebut. Mendengar kabar mengenai pengalihan pendaratan Skyline Air ke Bandara Tripandrum, sontak memicu protes keras dari keluarga penumpang yang sudah lama menunggu di Bandara Kochi, di mana kepanikan serupa juga terjadi. Setelah Pikran mengumumkan pengalihan tersebut, ada seorang penumpang yang kebetulan merupakan jurnalis penerbangan berkata bahwa mendarat di Bangalore jauh lebih aman. Sontak membuat situasi di antara penumpang lainnya menjadi kacau dan histeris. Tak ingin keributan ini terus berlangsung, Pikran lantas keluar dari ruang kokpit untuk menenangkan para penumpang yang masih panik. Kemudian berjanji pada seorang nenek tua bahwa dirinya akan mendaratkan pesawat dengan selamat agar seluruh orang di sana bisa pulang menemui keluarganya masing-masing. Di waktu yang sama, para petugas ATC di Bandara Tripandrum sedang beristirahat usai mengumumkan larangan pendaratan sebelumnya. Namun tak lama, mereka dibuat terkejut bukan main saat menyadari ada satu pesawat yang mengarah langsung ke bandara. Apalagi, sang pilot yang tiada lain adalah Pikran juga tidak mengetahui soal larangan pendaratan di Bandara Tripandrum. हमें कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिला। Share the weather stats, please. Meski sempat mencoba mengalihkan pendaratan alternatif ke Bandara Bangalore, petugas ATC dibuat tak berkutik saat Pikran memberitahu bahwa bahan bakar pesawat kini sudah sangat menipis, sehingga dengan terpaksa mereka mau tidak mau harus memandu Skyline Air agar melakukan pendaratan darurat melalui jalur nomor 16. Hardly 1 or 2 attempts. Yes, sir. Get everyone! Melihat Tania mengalami panic attack, Pikran lantas berusaha menenangkannya dan meminta mereka fokus bekerja sama demi mendaratkan pesawat dengan selamat. Hingga setelah situasi sedikit kondusif, mereka mulai bersiap melakukan pendaratan di jalur 16 untuk memanfaatkan angin haluan, yakni angin dari arah depan yang dapat membantu mengurangi kecepatan pesawat. Sayangnya, Pikran pun gagal mendarat lantaran angin yang seketika berubah haluan. Pikran lantas membatalkan pendaratannya demi keselamatan para penumpang. Karena jika dipaksakan mendarat di tengah kondisi angin yang berubah-ubah, posisi pesawat tentu tidak akan selaras dengan jalur yang mungkin akan menyebabkan kecelakaan. Di detik-detik yang sangat krusial itulah, Pikran malah berhayal dengan para penumpang di kabin yang sedang merayakan ulang tahun sang putri. Tak lama, Pikran kembali menghubungi ATC bahwa pesawat akan mencoba pendaratan sekali lagi, alih-alih melalui jalur 16 yang disarankan sebelumnya. Pikran justru memilih jalur 34 yang dipenuhi dengan angin buritan atau angin searah dengan laju pesawat yang sangat-sangatlah berbahaya jika dipaksakan untuk mendarat. Mayday. Mayday. It's a mayday. Mendengar kode darurat yang diucapkan Pikran barusan, supervisor ATC pun segera menghubungi pihak rumah sakit untuk menerjunkan para medis demi mengantisipasi kecelakaan di jalur landasan nomor 34. Sementara untuk Pikran sendiri mulai menginstruksikan para penumpang agar tetap dalam posisi menunduk karena pesawat akan mengalami hentakan keras. Entah apa yang ia pikirkan, Pikran sekonyong-konyong mengambil sebatang udud jamilnya dan mulai menurunkan kecepatan pesawat sekaligus dalam kondisi mata tertutup sehingga
Meski telah berhasil mendarat, Pikran harus kembali bergulat dengan angin buritan yang semakin mendorong badan pesawat. Dengan segala daya dan upaya, Pikran pun mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghentikan pesawat yang masih melaju kencang sampai akhirnya Pikran akhirnya benar-benar berhasil menyelamatkan total 150 orang termasuk para kru pesawat tanpa ada yang terluka sedikit pun, yang mana hal itu terbukti dengan sorakan hangat para penumpang yang merayakan keberhasilan Pikran atas aksi heroiknya dalam mendaratkan pesawat di tengah situasi genting. Saat proses evakuasi sedang berlangsung, kita akan mendengarkan narasi Pikran mengatakan bahwa setiap kejadian pasti selalu memiliki dua aspek, yakni mengapa dan bagaimana itu terjadi. Namun garis tipis yang ada di antara keduanya adalah di sana tempat di mana kebenaran itu berasal. इस क्या और कैसे के बीच में जो दायरा है Khawatir karena suaminya tidak ada kabar, istri Pikran lantas menghubungi kakak iparnya bernama Yusuf, mengatakan bahwa saat ini Pikran baik-baik saja dan sedang dalam perjalanan pulang ke Bandara Kochi. Namun situasi mendadak berubah setelah Pikran dan Tania yang baru tiba langsung dicegat oleh beberapa petugas DGCA atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menjalani investigasi mendalam terkait pendaratan darurat yang telah mereka lakukan. Sebelum kedatangan petugas DGCA, Pikran dihampiri seorang wanita yang merupakan pengacara maskapai Skyline Air bernama Roy, meminta Pikran agar tidak menyembunyikan sesuatu ketika menghadapi interogasi nanti dan berusaha memberikan pernyataan senatural mungkin agar maskapai tidak terlibat terlalu dalam pada kasus ini. Berbeda dengan Tania yang tampak gugup selama interogasi berlangsung, Pikran justru terlihat sangat tenang saat menjawab setiap pertanyaan dari petugas, termasuk pertanyaan mengenai temuan bekas botol miras yang diduga milik Pikran. Namun karena bukti yang masih belum cukup, para petugas hanya bisa menerima kesaksian dari Pikran yang berkata bahwa dirinya tidak mabuk saat mengendarai pesawat. Selanjutnya, Pikran menjalani pemeriksaan medis menggunakan alat pengukur kadar tingkat kemabukan atau yang bisa disebut alkohol detektor, meski sempat terjadi ketegangan saat hasil tes menyatakan bahwa Pikran terbukti mabuk. Namun ketika Yusuf si kakak turut mengecek, rupanya hasil tes juga menunjukkan hal serupa yang berarti dapat dipastikan jika alat pengukur sudah rusak. Beliau bernama Narayan Pidan, seorang direktur jenderal dari Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat atau bisa dikenal dengan sebutan AAIB, setelah mendapat keterangan dari pihak DGCA terkait kesaksian dua pilot yang diinterogasi. Narayan yang dikenal sangat teliti dan perfeksionis dalam segala hal pun tak sengaja mendapati anak buahnya melakukan kesalahan sehingga tanpa basa-basi langsung memecatnya saat itu juga. As for your future, you may leave. Thank you, sir. Sebelum pulang, Pikran dihubungi anak dari si nenek yang memberitahu jika orang tuanya telah tewas dalam perjalanan ke rumah sakit kemarin. Kenyataan pahit ini sontak membuat Pikran merasa bersalah dan langsung mempertanyakan kembali tindakannya kemarin. Entah apakah itu murni aksi heroik atau hanya keegoisan semata. Namun yang pasti, kabar mengenai kematian si nenek akan terus menghantui pikirannya. Dan benar saja, hal itu terbukti ketika Pikran yang belum satu malam tinggal di rumah justru semakin galau lantaran terus memikirkan kematian mendiang si nenek. Sadar jika suaminya sedang stres karena banyak pikiran, sang istri pun berusaha menenangkan Pikran agar berhenti untuk terus menyalahkan dirinya sendiri. Tepat ketika sedang merayakan ulang tahun sang putri, Pikran mendapat kado dan sepucuk surat yang entah dari siapa. Tak lama, Narayan menghubungi Pikran dan memberitahu bahwa minggu depan akan ada panggilan untuk penyelidikan lebih lanjut dengan surat di tangan Pikran yang menjadi bukti pemanggilannya. Accident Investigation Bureau. यारी उन्हें करनी पड़ती है जो कुछ छुपाते हैं Dan mari saya perkenalkan Anda dengan Direktur Maskapai Skyline Air bernama Suri. Ini raranya belum sempat merayakan kenaikan saham perusahaan akibat insiden viral kemarin. Suri langsung ngahulang ketika mengetahui jika penyelidikan akan ditangani oleh Narayan, si ketua Biro Investigasi yang dikenal sangat ketat, cermat, dan juga akurat dalam menangani setiap kasus.
Sementara Suri membayar mahal pengacara hanya demi Pikran dan Tania tidak kelabakan saat interogasi di persidangan nanti, Narayan masih terlihat sibuk mencari bukti-bukti tambahan guna memperkuat tuduhannya seperti yang terjadi saat ini ketika ia memanggil Tripati untuk bertanya soal laporan cuaca milik ATC Kochi yang menghilang entah kemana. Memanfaatkan koneksi Suri, ia pun meminta bantuan pada seorang direktur maskapai lain untuk menyingkirkan Narayan dalam penyelidikan kasus yang menimpanya. Bukannya membantu sesama dan menjalin hubungan silaturahmi agar tidak terputus, si direktur justru malah menaikkan tarif sebesar 65% dari hasil awal investigasi yang hanya 50%. Sebelum berangkat ke persidangan, Pikran yang terkejut mendapati berita soal kematian si nenek sudah tersebar pun termenung dan kembali menyalahkan diri sendiri atas ketidakmampuannya menyelamatkan nyawa si nenek dalam penerbangan kemarin. Tibalah hari persidangan, terlihat Pikran, Tania, dan para petinggi maskapai juga berdatangan ke gedung pengadilan. Sambil menunggu dimulainya acara, Pikran yang tengah menonton pertandingan kriket pun sempat terlibat perdebatan kecil dengan Narayan yang datang secara tiba-tiba untuk kemudian memperingatkan Pikran agar tidak melakukan kesalahan dalam persidangan nanti. मैं आपके बचने की पूरी प्रार्थना करूंगा. Ketika persidangan dimulai, Narayan sebagai penggugat memberikan pertanyaan terkait pribadi Pikran yang memiliki anak istri. Berdasarkan insiden kecelakaan pesawat tahun 2010 di Bangalore, Narayan menduga kuat jika Pikran mengalami hal serupa, yaitu sindrom homesickness atau kerinduan terhadap keluarga di rumah. Namun alih-alih mengakui kesalahannya, Pikran justru mengucapkan kembali SOP penerbangannya dengan detail dan mengatakan jika tuduhan Narayan tidaklah berdasar. Dalam pertanyaan selanjutnya, Narayan juga memberikan beberapa barang bukti seperti cup kopi dan miniatur botol gin yang diduga kuat bekas Pikran. Narayan menegaskan bahwa pernyataannya kali ini akan sangat valid karena pasalnya melalui petunjuk yang didapat oleh tim penyelidik, dua barang tersebutlah yang mereka temukan dari tong sampah di dekat kokpit. ये बोतल हमें विमान के कूड़ेदान में मिली थी. ये बोतल होती है वहाँ या तो सिर्फ कैबिन क्रू पाता है या फिर पायलट. Teringat dengan pemeriksaan medis yang batal akibat kerusakan alat pengukur, Pikran berdalih bahwa hingga kini belum ada hasil yang didapatkan yang menyatakannya mabuk di pesawat. Mendengar kesaksian Pikran yang masih dipenuhi tanda tanya, Narayan lantas mengajukan pada petinggi komite penerbangan untuk menggunakan alat pengukur kebohongan sebagai bukti valid jika Pikran memang tidak mabuk saat bertugas. I have nothing to hide. I have nothing to hide. Tak lama setelah Pikran bersedia untuk melakukan tes kebohongan, Narayan sempat merasa senang saat Pikran mengaku saat ditanya terkait minum miras dalam bertugas. Namun situasi sontak berubah ketika Pikran melanjutkan bicaranya bahwa yang diminumnya hanyalah segelas kopi dan yang paling mengejutkan adalah alat pendeteksi bahkan menyatakan jika kesaksian yang disampaikan Pikran murni jawaban sesungguhnya. That's it. Just a moment. कैप्टन जाने से पहले एक प्रश्न का उत्तर चाहिए मुझे आपसे. Sebelum para komite menutup persidangan, Narayan memberikan pertanyaan terakhir pada Pikran mengenai maksud dari botol gin yang ditemukan oleh tim penyelidik. Apakah Pikran menyembunyikan sesuatu atau tidak? Entahlah. Tomorrow morning at 11 o'clock. Pikran justru melewati pertanyaan tersebut yang membuat persidangan pun terpaksa dihentikan sementara. Suri yang tak ingin maskapai bangkrut karena ulah seorang pilot sombong pun menyalahkan Pikran atas tindakannya yang dianggap terlalu banyak omong dan menentang Narayan. Bukannya nurut, Pikran justru semakin membuat Suri emosi setelah mendengar ucapannya yang menyinggung nama baik perusahaan. आपकी कंपनी की पॉलिसीज मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं. तो पायलट को ब्लेम तो करना है ही. Who the bloody hell do you think you are? Persidangan pun berlanjut dengan Tania yang kini harus menghadapi setiap pertanyaan dari Narayan layaknya junior yang tidak tahu apapun dan hanya terjebak persidangan akibat ulah si pilot. Tania tentu merasa sangat gugup bukan main ketika ditanya mengenai bagaimana sikap Pikran padanya saat bertugas. Excuse me? Dedicated? Dedicated. Yeah.
Ya, Tania pun terjebak jawabannya sendiri yang berkata jika Pikran adalah pilot berdedikasi tinggi, tentu Narayan langsung menyangkal hal itu karena faktanya Pikran telah tertidur selama lebih dari 20 menit dalam penerbangan sehingga tanpa sadar membuat satu persatu fakta pun kian mulai terungkap. Oh, on record. Pertanyaan demi pertanyaan diberikan pada Tania yang tampak sangat gugup saat menjawab, hingga tepat ketika Narayan bertanya soal siapakah yang memberi keputusan dan mengatur komunikasi mereka, raut wajah Tania seketika berubah menjadi sangat pucat seolah sedang panik sehingga Captain Ki, terjawablah sudah pertanyaan terakhir mengenai siapakah sosok paling problematik selama penerbangan yang tak lain adalah Pikran. Berdasarkan penyelidikan Narayan, ia menegaskan jika Pikran tidak memanfaatkan waktunya untuk beristirahat sebelum penerbangan dan mendatangkan seorang saksi yang membuat semua orang terkejut termasuk Pikran sendiri. Miss Anjali Mathur. Sosok tersebut tentu siapa lagi kalau bukan Anjali, si wanita cantik yang sempat berpesta dengan Pikran saat malam sebelum penerbangan. Dalam kesaksiannya, Anjali berkata bahwa mereka hanya menghabiskan malam untuk berpesta hingga pagi, juga tak luput dari minuman keras yang sontak membuat Narayan bertanya-tanya, apakah Pikran tidak ingat dengan kebijakan maskapai yang melarang pilot mabuk sebelum penerbangan. Dikira akan mengakui kesalahan, Pikran yang sudah kita ketahui merupakan seorang pengingat handal pun menuturkan undang-undang pelarangan mabuk dengan sangat detail berdasarkan aturan yang hanya berlaku selama 12 jam. Pikran tentu langsung membantah statement Narayan karena memang selisih waktu sejak pagi hingga tepat pada jadwal penerbangan di sore hari adalah 15 jam yang sudah barang tentu membuat Pikran terbebas dari tuduhan tersebut. Meski terbebas dari tuduhan barusan, Pikran harus kembali dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai keputusan pendaratan di Tripandrum. Faktanya Narayan memang mengetahui jika adanya miskomunikasi yang terjadi antara ATC Kochi dan pilot, sehingga sudah barang tentu Narayan tidak bisa mempermasalahkan hal tersebut. Namun yang menjadi kesalahan Pikran adalah yang pertama terlalu egois dan sedikit pun tidak memikirkan nasib para penumpang. Yang kedua, sangat tidak efisien karena telah menyia-nyiakan bahan bakar dengan berulang kali mencoba pendaratan, dan yang ketiga melanggar ketentuan kapasitas total bahan bakar yang dianggap melebihi batas normal. उन्हें बस फॉलो करता है। हमने जो कुछ भी किया SOP के दायरे में किया। अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी। Mendengar jika pernyataan Pikran semakin tak bisa dipercaya, Narayan pun kembali mengeluarkan barang bukti kemarin untuk menanyakan pada Tania. Dengan dibumbui sedikit ancaman, gertakan dan juga intimidasi, Tania pun akhirnya mengakui jika beberapa barang bukti termasuk botol miras adalah milik Pikran. Tak hanya itu, hal yang mengejutkan lain juga terungkap saat Tania tak sengaja memberitahukan bahwa selama pendaratan, Pikran hanya melakukannya dengan mata tertutup. क्योंकि उनकी आंखें भी बंद थी। Merasa sudah cukup dengan pernyataan yang didapat dari Tania untuk menguatkan tuduhan terhadap Pikran, Narayan pun kembali membeberkan satu persatu kesalahan yang telah dilakukan oleh si pilot dan menegaskan bahwa tindakan menutup mata saat pendaratan adalah kesalahan yang sangat fatal hingga memakan korban yang tak lain adalah si nenek. धज्जियां उड़ा दी आपने उस भरोसे की। Narayan juga menjelaskan bahwa selama penerbangan berlangsung, hanya sosok pilotlah satu-satunya kepercayaan para penumpang, bahkan bisa disebut sebagai Tuhan sementara lantaran nasib orang banyak yang bisa ditentukan dari tangannya. Namun dengan terungkapnya fakta barusan, Narayan menyimpulkan jika Pikran benar-benar menghancurkan kepercayaan yang diberikan padanya. क्या कहा था आपने उस दिन? Just going blindly. Sedih, cemas, tegang, dan takut. Itulah perasaan yang saat ini Pikran rasakan setelah mendengar tuduhan yang diberikan padanya terlalu fakta. Belum selesai dengan itu, Narayan kembali menjelaskan betapa besar risiko dari keputusan Pikran yang mengambil jalur landasan nomor 34. Diketahui merupakan jalur yang sangat berbahaya, dipenuhi dengan angin buritan, dan jika satu kesalahan kecil saja terjadi, maka hal itu akan mengancam nyawa para penumpang. Thank you.
Berlokasi di rumah, Pikran yang teringat besok adalah hari terakhir atau hari keputusan bulat dari para petinggi komite pun ia tanpa sudah pasrah pada apa yang akan menjadi takdir baginya. Tak ingin sang suami terus berlarut dalam masa penyesalan, istri Pikran lantas memberikan booster semangat dengan memintanya agar selalu percaya diri dan mengajaknya pergi menuju kediaman keluarga si nenek. एक मैम Dengan penuh rasa iba dan belas kasih, Pikran mengucapkan permohonan maaf atas insiden tersebut terhadap anak si nenek. Disusul dengan cerita pengalaman Pikran sejak pertama kali kehilangan ibunya, tak jauh berbeda dengan kondisi yang dirasakan oleh si anak. Pikran juga dahulu pernah menyalahkan dokter yang dianggap gagal menyelamatkan sang ibu. Namun seiring berjalannya waktu, Pikran akhirnya sadar jika dokter pun telah mengusahakan yang terbaik, persis seperti dirinya yang gagal dalam menyelamatkan nyawa si nenek. Hari terakhir persidangan pun dimulai dengan suasana yang sangat tegang dan juga dramatis. Belum sempat Narayan membacakan putusan dari para petinggi komite, Pikran seketika angkat bicara setelah menyadari kehadiran anak mendiang si nenek yang sontak membangkitkan kembali kepercayaan dirinya. एक और बात Pikran menjelaskan bahwa tindakannya memilih jalur nomor 34 bukanlah semata-mata karena egoisme atau kebetulan, melainkan berasal dari pengalamannya menjadi seorang pilot pribadi yang dahulu sering mendarat di jalur tersebut, dengan fakta bahwa Pikran memiliki kemampuan ingatan fotografis yang sangat tajam sehingga membuatnya mampu mengingat setiap inci landasan pacu, dan sebagai pembuktian, ia mengajukan percobaan langsung dengan menggunakan simulator penerbangan. Simulator pun diatur sedemikian rupa agar persis dengan kondisi yang terjadi pada malam pendaratan. Awalnya Narayan masih tanpa ragu melihat Pikran yang mencoba mendarat dengan mata tertutup. Namun setelah melihat Pikran yang sangat begitu tenang dalam melakukan setiap manuver, Narayan seketika dibuat tak bergeming, seolah mengakui kehebatan sosok di hadapannya. Saat membacakan putusan para petinggi komite, Narayan meyakini bahwa ada salah satu faktor yang tidak bisa dipungkiri, yaitu faktor manusia dan cuaca, sehingga para petinggi hanya menangguhkan lisensi Pikran dan Tania selama 3 bulan, sementara Tripati yang terbukti lalai dalam bertugas, terpaksa harus diberhentikan demi meminimalisir kesalahan serupa di masa depan. Dan untuk maskapai Skyline Air sendiri, Narayan telah mengajukan terhadap DGCA agar melakukan penyelidikan lebih dalam pada seluruh petinggi maskapai yang terkait. That'll be all. Thank you. Merasa jika durasi sanksi yang diberikan tidak cukup untuk menutupi rasa bersalahnya, Pikran lantas menghampiri Narayan untuk menanyakan maksud dari sanksi yang diberikan. Narayan menjelaskan bahwa selama 40 tahun dirinya terjun di dunia penyelidikan, hanya kali inilah ia mendapati seorang pilot berbakat yang mampu membuktikan ucapannya, sehingga dengan hal itu Narayan berharap Pikran akan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan dan tak pernah berhenti belajar dari kesalahan di masa lalu. All the best for your second innings, Captain. थैंक यू सर 3 bulan kemudian, Pikran kini terlihat menuju bandara untuk melakukan penerbangan setelah masa penangguhannya selesai. Pada momen inilah kita akhirnya mengetahui sebuah fakta mengejutkan bahwa botol gin atau miras yang menjadi barang bukti kala itu ternyata adalah bekas Mika si pramugari yang tak sengaja menemukannya dan dengan sembrono membuang botol tersebut di tempat sampah dekat koktin. रिलैक्स Fakta lain terungkap, Pikran ternyata meminum miras yang sama. Bedanya, dia dengan cerdas berhasil membuang botol tersebut ke dalam toilet pesawat yang saat itu juga sudah dibuang oleh tim kebersihan. Namun karena tindakan ceroboh yang Mika lakukan, membuat tim penyelidik menjatuhkan tuduhannya hanya pada Pikran. Apalagi alasan Mika yang memohon pada Pikran agar tidak membawa namanya, yang diketahui dirinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang takut kehilangan pekerjaannya. Tamat ending yang sangat membagongkan.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah setiap keputusan mungkin akan membawa kita menuju jalan yang penuh dengan rintangan. Namun dengan keputusan itu jugalah kita dapat belajar dari apapun hikmah yang terjadi di dalamnya. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.